Tapi nggak tahu ya sekarang kayak gimana, dan kita pun itu aja pers nasional lah yang ditangkap-tangkap. Nah, Even kita itu pers nasional ya. betul. Halo Sobat Ilmiah, kembali lagi bersama kami di podcast Diskusar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, bersama narasumber yang telah kami sediakan pada episode kali ini, yang dimana mereka ini udah gak asing banget nih dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Dan bersama saya Nurul Hidayah Pulungan dan beberapa partner saya pada episode kali ini. Mungkin bisa silahkan perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa dan dari UKM mana nih? Baik, dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fatir dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa Pro Justisia. Oke, dipanggil Nathan. Nathan. Oke. Aku ya. Iya. Aku Syawaluzaki dari tim redaksi dari UKM LPMPJ. Gitu. Oke, dipanggil Syawal. Syawal. Oke, jadi kita sekarang bersama Kak Syawal dan Kak Nathan. Nah, kebetulan kita satu angkatan ya kan? Iya, Angkatan betul. 23. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum matkul yang barusan kita ambil tahun kemarin gak sih? Betul. Iya, benar Betul. banget ya. Semester Yaitu 4 ya? semester 4. Iya. Iya, benar. Yaitu hukum pers nih teman-teman. Nah, jadi memang topik ini sangat berkaitan dengan matkul yang baru kita ambil di semester yang lalu, yaitu hukum pers. Jadi di episode kali ini topik yang akan kami angkat yaitu 80 tahun Indonesia, sudahkah pers mahasiswa merdeka? Mungkin dari aku sebagai pembuka nih mengenai pers mahasiswa, sebelum bertanya-tanya lebih lanjut dengan beberapa narasumber, yang dimana kan memang pers mahasiswa ini perannya sangat strategis ya dalam menyampaikan informasi di lingkungan kampus, seperti kebijakan yang kerap kali tidak berpihak dengan mahasiswa atau mungkin isu-isu sosial yang dikritis secara objektif. Namun sebelum itu mungkin pertama aku pengen tarik dulu nih ke belakang biar kita pemahamannya lebih utuh. Mungkin yang pertama aku bakal nanya dulu nih ke kalian, kira-kira gimana sih sejarah singkat awal terbentuknya pers mahasiswa itu sendiri di Indonesia gitu. Baik. Siapa nih yang mau jawab nih? Kayaknya dari Kak Sawal aja dulu. Oh, jadi Mungkin Kak Sawal. aku ngejelasin secara umumnya dulu ya, Iya. umum dan singkat. Boleh, boleh. Bahwasannya sejarah dari lembaga pers, lebih ke pers mahasiswa itu Iya. udah ada sejak abad ke-20. Mereka itu sebuah kelompok yang mewadahi masyarakat untuk menyampaikan gagasannya, lagi pula untuk sebagai kritik juga, lagi pula sebagai perubahan pada masa itu. Nah, setelah Indonesia merdeka, pers mahasiswa ini tuh semakin berkembang. Di sana itu pers mahasiswa ini tuh menjadi motor penggerak daripada kontrol sosial pada saat itu. Jadi aku mikir bahwa mahasiswa pada saat itu tuh memiliki pemikiran kayak mereka tuh bosen kali atau kayak gimana, kayak nggak mau belajar di kelas mulu, kayak dengerin materi dari dosen Iya. terus atau kayak gimana. Dia tuh pengen terlibat langsung dalam dinamika sosial politiknya gitu. Ya, betul banget ya, nambahkan tadi yang dikatakan oleh Kak Sawal itu benar banget. Sedikit menambahkan bahwasanya ternyata ini perkembangan pers di Indonesia ini sudah muncul sebelum dari Kemerdekaan. Nah, itu dia. Itu juga menjadi info yang menarik ya kalau Iya, saya benar. tahu ya. Ternyata kok kita pas lagi dijajah, di situ pers udah muncul. Udah muncul nih, Keren banget. benar. Pada tahun kalau nggak salah itu 1908 di situ. Dimulai dari perhimpunan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda. Karena kan saat itu rata-rata yang kuliah itu orang-orang pejabat gitu loh, orang-orang yang emang punya power di Indonesia walaupun pas dijajah gitu loh, orang-orang penting gitu lah. Makanya di situ majalah yang pertama rilis itu namanya Hindia Putra. Hindia Putra. Lah, lalu di situ ada sosok yang paling terkenal juga namanya Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini pada tahun 1926 itu sampai kayak konsolidasi ya, kayak menggerakkan dari organisasi internasional. Besok itu menginginkan bahwasanya
pers itu mulai hidup agar menggerakkan untuk kemerdekaan Indonesia. Betul, mungkin itu aja sih dari saya. Sangat menarik nih teman-teman. Saya juga baru tahu ternyata pers mahasiswa itu udah ada ternyata jauh sebelum kemerdekaan. Bener banget. Oke, setelah kita udah tahu nih teman-teman sejarah latar belakang pers mahasiswa itu secara umum. Nah mungkin sekarang aku bisa masuk ke konteks kampus kita sendiri nih. Dari LPM Pro Justisia itu sendiri, seperti apa sih peran yang dijalankan dalam menyuarakan isu-isu kampus, misal kayak produk jurnalistik yang ingin dirilis itu seperti apa, gimana sih respon dari mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri, atau mungkin dari pihak kampusnya gimana responnya terhadap menyuarakan informasi dari LPM Justisia itu sendiri. Oke, mungkin ya lembaga pers mahasiswa di Projustisia ini tuh Ya. sebenarnya mirip-mirip dengan lembaga pers lainnya. Pertama kita menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi juga. Nah di sini itu LPM Projustisia itu apa ya? Lebih ke itu kita menampung aspirasi daripada masyarakat Fakultas Hukum untuk apa sih keresahan dari mereka itu, bagaimana, kayak contohnya kemarin kita habis upload produk terkait dengan kemarin itu kan kita ngerasain ujian yang apa sih namanya, efisiensi itu. Nah, anggaran. itu kayak banyak yang keresahan, akhirnya kita nampung aspirasi dari mereka, akhirnya kita salurkan ke kampus juga, bagaimana dari kampus kayak gitu. Nah untuk produk-produk yang kami keluarkan itu kita sebenarnya fokus utama ada di berita di sini tuh kita terbagi menjadi 3, ada berita nasional, ada berita regional, dan berita kampus. Tapi karena memang basic kita ada pers mahasiswa yang berada di kampus, jadi fokus kita adalah benar-benar di berita kampus terlebih dahulu. Kayak kemarin ada yang kekerasan seksual, kemudian itu efisiensi dan lainnya. Lain dari itu juga kita terdapat produk opini. Di sini itu kayak kita ternyata banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang memiliki opini terkait dengan keresahan dari isu-isu yang lampau ataupun yang sedang terjadi sekarang. Kita menampung itu, terus kita sebarluaskan juga di platform kita juga gitu. Nah, lain dari itu juga kita sebenarnya punya karya sastra. Karena pada saat itu kita berpikir bahwasannya mahasiswa hukum ini juga punya jiwa seni jiwa seni yang sastra, terutama dalam kepenulisan gitu. Dan kemarin itu ternyata banyak yang jago banget buat puisi. Keren. Itu puisi keren banget gitu. Nah lain dari itu juga sebenarnya kita ada resensi itu biasanya kita dari buku-buku yang kita baca bareng-bareng, terus kita diskusikan, terus kita ambil poin-poin pentingnya, terus kita sebarkan kayak gitu. Nah terus kalau respon dari masyarakat lebih ke KBMFH mungkin KBMFH. Itu lebih ke alhamdulillah sih sangat amat positif sih dari mereka gitu. Betul, udah cukup itu ya, banyak juga yang dijelaskan oleh Kak Sawal. Mungkin aku sedikit tambahkan bahwasanya respon dari kamu sendiri, dari rektorat ataupun dekanat ataupun dari masyarakat KBMFH sendiri itu alhamdulillah sampai sekarang itu sangat bagus gitu. Mungkin di situ juga kita juga didukung sama dosen-dosen, bahwasanya malah kadang kalau misalnya kita nih nggak upload di 1 minggu, ditanyain nih kenapa nggak upload nih, ada apa ini gitu, dibuka atau gimana. Kita balik mah nggak ada pembuangan sama sekali, alhamdulillah lancar di sinilah. Nah terus juga kita selain mengawal tadi apa yang dikatakan Sawal, pasti mengawal juga yang namanya demonstrasi ya itu ya. Aksi itu pasti kita kawal. Kita di situ juga latihan live report, latihan jadi pembawa acara gitu lah. Itu penting banget sih buat pertumbuhan kita semua ini. Wow, keren banget, ternyata sampai ditanyain sama dosennya kalau nggak upload. Bahkan Eva juga banyak yang nanya kalau misalnya ada isu-isu ini persnya kemana nih, liput nggak atau kayak gimana, mau ada produk apa gitu-gitu. Ditantang juga sama dosen, ditantang, bisa nggak nih, berani nggak kalau ada proyek kayak gini, berani nggak ngerjain gitu. Apalagi demonstrasi yang sekarang yang mana. Oke, berarti memang LPM Projustisia ini memang bukan cuma sebagai media informasi, tapi juga sebagai kayak penyeimbang lah di lingkungan kampus Fakultas Hukum yang kita cintai ini. Keren banget teman-teman. Namun bicara terkait produk jurnalistik yang dihasilkan sama LPM itu sendiri, tentu kan produknya itu dibaliknya selalu tidak mudah ya dalam
dalam merancang produk jurnalistiknya. Mungkin dari aku mau nanya nih, dari UKM LPM sendiri itu yang masih di bawah struktur kampus, aku penasaran tantangan apa aja sih yang biasa kalian hadapi, mungkin apalagi dalam menyuarakan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan mengkritik kebijakan kampus. Mungkin bisa diceritain tantangan-tantangannya. Sebenarnya ini tuh sudah jadi pembicaraan internal kita juga di awal. Kayak kita mikir tuh kayak kita nih di bawah naungan kampus, tapi kalau misalnya ada kebijakan kampus yang pengen kita kritik itu kayak gimana gitu loh, nanti dampaknya ke kita tuh kayak gimana gitu. Tapi menurut kita ya kalau perlu dikritik ya kita kritik, tapi kritiknya kritik yang membangun. Lain dari itu juga kita nggak menyudutkan loh, kita lebih selain itu juga kita lebih ke nyari solusi alternatifnya juga, baiknya itu kayak gimana. Jadi kita nggak langsung menyudutkan kampus itu seperti apa gitu. Juga kami juga itu ya sempet minta saran juga dengan pembimbing kami juga terkait dengan hal ini, bahwasannya ya udah kalau misalnya kita punya kritik ke kampus, kritik aja, tapi kita juga minta konfirmasi juga dari kampus, responnya gimana. Kalau misalnya dari kampusnya respon baiknya di take down dulu karena mau diluruskan dulu, ya kami mengikuti gitu. Tapi kalau perlu dikritik ya kita kritik gitu kebijakannya. Tapi memang berarti nggak yang langsung kritik atau gimana ya, ada minta respon dulu dari kampusnya. Ada tahapannya ya. Iya benar banget, karena di sini ditakutkan ya, karena tantangannya itu nanti kalau misalnya kita salah dalam mengupload informasi atau kadang kita mau informasi agak merugikan beberapa pihak, mungkin ada yang merasa dirugikan, itu kan jadi permasalahan bagi kita juga ya. Keselamatan dari anggota-anggota itu sangat penting gitu. Makanya dari situ kita benar tadi ada prosedur-prosedur. Kadang kita juga minta saran dulu kepada dosen pembimbing kita, lalu kita meminta perizinan kepada dekanat ataupun pihak-pihak yang ada di rektorat, mungkin itu sih. Oke. Jadi mungkin ini selanjutnya terkait bicara soal independensi. Mungkin pasti setiap lembaga pers kan punya prinsip atau arah pemberitaan masing-masingnya. Nah, kalau dari LPM Justisia sendiri itu seperti apa sih sikap dasar atau pijakan kalian dalam menentukan isu yang diangkat? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang kalian pegang ketika menyuarakan sesuatu atau informasi di lingkungan kampus itu sendiri mungkin? Ya, kami dari LPM Projezia juga memiliki pijakan untuk ketika mau mengupload produk-produk kami gitu. Lucunya adalah ideologi kami gitu loh. Benar, sebelum ideologi di-upload takutnya bertentangan atau apa. Nah, kami tuh menyebutnya adalah politik redaksi. Nah, politik redaksi ini terbagi 3 poin. Yang pertama adalah berpihak kepada mahasiswa. Jadi berpihak kepada mahasiswa. Bukan, yang pertama sebenarnya bukan berpihak kepada mahasiswa, membela rakyat tertindas. Semangatnya. Ya, pertama adalah membela rakyat yang tertindas. Artinya di sini bahwasannya kita terus mendengarkan, berpihak kepada masyarakat atau warga-warga yang kurang terdengar ataupun tidak terdengar. Kami lebih ke menyuarakan mereka itu. Kedua adalah berpihak kepada mahasiswa. Berpihak kepada mahasiswa di sini bahwasannya memang gerakan awal kami adalah untuk untuk mahasiswa juga ya. Bener. Kayak kita juga gimana ya? Kayak kita tuh sebenarnya ikut mendampingi lah mahasiswa. Kalau misalnya ada terjadi pada mahasiswa, misalnya ada kasus kekerasan seksual ataupun nanti ada gerakan apapun itu, kita siap mengawal. Jadi garda terdepan nih garda terdepan juga itu masih pada publik. Kalau misalnya nggak ada kita ya, sebenarnya itu ya kalau nggak ada informasi yang masuk di situ kan kurang nih di publik, kesannya kayaknya kok ada isu kayak gini nggak sampai ke publik kan rugi juga. Jadi nggak menyebar luas kan. Di sini kan sekarang no viral no justice kan. Ya benar banget ya. No viral, no justice. Yang ketiga itu ada menjunjung tinggi kebenaran. Ini udah jelas bahwasanya kami harus berimbang juga dalam melakukan aktivitas-aktivitas dari pers ini. Lain itu juga kita mengutamakan objektivitas gitu.
Jadi memang dari LPM itu sendiri punya semacam ideologi lah ya yang Betul. harus dipegang atau yang harus kalian jaga sebelum menginfokan informasi meskipun berada di struktur kampus. Nah, sekarang nih kan kita di era digital nih ya. Seperti yang kita tahu informasi hari ini tuh sangat mudah untuk didapatkan, banjir banget baik itu dari Instagram, Twitter ataupun media sosial lainnya. Nah, jadi mungkin aku mau nanya nih kepada LPM Pro Justisia itu sendiri, gimana sih cara untuk menjaga supaya konten kalian itu tetap relevan atau mungkin tetap terbaca nih sama mahasiswa Unsud, kayak menarik untuk dibaca sama mahasiswa Fakultas Hukum Unsud gitu. Kalau dari kami tuh awalnya ya udah jelas ya. Kita kalau misalnya mau membuat produk, ya anak sekarang suka banget yang desainnya keren-keren banget, yang eye-catching. Jadi kayak kita tuh membuat produk-produk ini tuh apa ya, mengupayakan supaya masyarakat Fakultas Hukum ini tuh bener-bener, keluarga besar Fakultas Hukum ini tuh bener-bener ayo pengen banget ngeliat nih gara-gara eye-catching banget. Terus kayak semangat banget buat bacanya. Lain dari itu juga kita gunain apa ya, dalam menjelaskan itu menggunakan bahasa yang sederhana banget. Sederhana. Ya betul, agar kayak lebih mudah ditangkap, mudah dipahami kayak gitu. Lain dari itu juga kita apa ya, untuk sekarang lebih ini sih, lebih suka bikin video-video gitu, video-video tekstual, teks gitu, kayak dirasa lebih efektif. Kalau lihat like itu kayak lebih banyak terus gitu ya. responnya juga lebih positif gitu loh, kayak mereka nangkepnya juga wah kayaknya lebih oke nih kalau video-video gitu. Mungkin itu sih. Siap. Mungkin kayak tadi sampaikan sama Kak Sawal, ada nih kayak yang paling penting yaitu alat-alat pendukungnya. Misalnya nih kamera yang mumpuni. Oh iya, benar banget. Terus juga mic beres gitu loh. Karena kalau misalnya kita dari kejauhan video kan suaranya apa ya, nggak jelas gitu loh dari jauh. Nah, terus di sini juga yang penting kita dalam mengelola apa ya, sosial medianya itu berarti harus berkelanjutan gitu ya, konsisten. Konsisten juga, karena algoritma di sini kan sangat penting gitu. Iya, Karena benar. misalnya kita sebulan ini nggak upload atau bahkan 1 minggu nggak upload, lah respon dari KBM Eva sendiri ataupun apa ya followers kita sendiri tuh makin berkurang gitu. Iya. Karena dia kok udah nggak aktif nih BMPJ gitu. Mungkin itu. Iya. Oke. Berarti emang kalian juga memikirkan kayak algoritma yang mungkin harus konsisten, mungkin mengupload di akun IG LPM itu sendiri ya. Betul. Oke, jadi mungkin selanjutnya berbicara terkait perlindungan pers nih. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan lah di lapangan, mungkin aku mau nanya nih, kan di undang-undang pers sendiri kan kalau untuk pers mahasiswa tuh belum didefinisikan, masih kayak di undang-undang pers itu yang didefinisikan masih pers nasional itu sendiri yang bersifat perusahaan gitu kan, sehingga pers mahasiswa itu masih dipertanyakan apakah tunduk terhadap undang-undang pers itu sendiri. Jadi menurut kalian apakah bagaimana sih perlindungan dari LPM pers mahasiswa itu sendiri yang kalau kita lihat di undang-undang pers, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1900 40 ya kan? Iya, tahun 1959 yang masih berbentuk perusahaan gitu ya kan. Jadi untuk pers mahasiswa sendiri itu masih belum kayak dipertanyakan untuk perlindungannya. Dari kalian sendiri gimana? Memang terkait dengan aturan itu kita masih abu-abu banget. Iya. Kayak kita nggak tahu ini tunduk atau enggak, karena secara definisi aja di substansinya bahwasannya yang diatur adalah lembaga pers yang berbadan hukum. Sedangkan kita lembaga pers mahasiswa hanya unit kegiatan mahasiswa yang di bawah naungan kampus, yang rasanya kayaknya nggak relevan deh buat apa sih tunduk terhadap apa yang substansi dia ada di undang-undang tersebut. Karena padahal kayak di dalam undang-undang itu kayak mengatur tentang hak kita, perlindungan kita gitu. Tapi dalam hal ini kayak walaupun kita nggak include di dalam undang-undang itu, kayak kita tetap mengupayakan kayak tetap diadain hak-hak jawab, hak koreksi dan lainnya. Tapi yang kami bingungkan adalah terkait dengan memang perlindungan ini. Perlindungan ini kayak apakah kita gimana ya?
kalau kita tidak dilindungi di undang-undang tersebut, Undang-undang. apakah kampus mau melindungi Mau kita melindungi atau orang. tidak? Nah, itu belum ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Betul Iya sih, sekali. benar. Emang ini sebuah kekurangan ya, kekurangan dari dan juga PR bagi Iya. kita semua dan juga bagi pejabat pembuat undang-undang emang yang harus mempunyai ius constituendum gitu loh, hukum yang diciptakan gitu. Iya, Jangan cuma diangan-angan tapi diwujudkan gitu loh. Diwujudkan. Karena kadang kita punya cita-cita tapi nggak pernah diwujudkan. Tapi nggak diwujud-wujudkan. Iya, udah dari lama ini loh. Kenapa kok misalnya nggak ada aturan yang secara eksplisit, yang secara konkret mengenai pers mahasiswa ini gitu loh? Karena kita takut juga kalau misalnya kita nih mengawal suatu mengawal suatu isu, lalu di situ ternyata kita ada imbas atau keselamatan kita terancam, di situ kan bahaya karena kita Bahaya nggak ada banget. perlindungan hukum. Iya. Tapi di sini menurut saya sih ya mungkin di luar konteks hukum juga, tapi dilihat dari segi moral di sini loh, segi moral dan juga mungkin hati nurani ya harusnya sih rektor. Harusnya. Dari rektor mengupayakan kayak gitu loh kepada kementerian gitu loh, biar kalau enggak ke legislatif agar dibuatkan undang-undang mengenai ini Perlindungan. pers gitu, pers mahasiswa gitu mahasiswa. loh, mungkin Kan itu. ya di saat ini juga cukup banyak gak sih lembaga pers mahasiswa, kayaknya di setiap universitas pun ada pasti. Pasti ada pasti sih. ada kan. Dan ini dari sejarahnya udah dari lama banget. Dari lama kan, banget, harusnya. tapi kok perlindungannya belum masih abu-abu, iya, ya masih Allah. dipertanyakan juga, terus kami dilindungi oleh siapa gitu loh. Iya, benar. Tapi ya terkait perlindungan nih. Tapi dari kalian sendiri tuh LPM Projasisia dalam mencari bahan publikasi dan meliput lah seperti di lokasi-lokasi demonstrasi kan kalian ikut turut andil juga kan ya untuk meliput-liput demonstrasi yang ada. Kalian pernah mengalami ancaman gak sih atau misal intimidasi dalam meliput informasi tersebut? Sejauh ini sih selama kita meliput aksi Iya. demonstrasi terutama di Banyumas ini, alhamdulillahnya kita belum pernah dapat ancaman apapun iya. itu. Karena lain dari itu juga kita sebagai lembaga pers mahasiswa ini Projasisia juga kayak terafiliasi dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia di Purwokerto ini. Mereka itu seperti kayak perhimpunan yang mengkoordinasikan lembaga pers gitu. Jadi kalau misalnya kita ada suatu hal, misalnya ada masalah atau apapun itu, kita juga bisa melaporkan ke sana gitu. Dan pihak mereka insya Allah akan membantu gitu. Betul banget, ada PPM itu namanya tuh ya, singkatnya PPMI yang emang benar-benar mengkoordinasikan kita semua jadi lembaga pers seluruh universitas yang ada di Purwokerto. ini. Nah, makanya dari itu sebenarnya di sini ancaman sih alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah banget belum ada. Ya kalau apes itu pasti ada. Iya. Karena kalau misalnya dari pihak aparat itu ikut tembakin gas air Nembak, mata atau mungkin kena jadinya. jadi kena ya lah. Pasti apesnya aja yang kena kalau kita mah. Iya. Iya nggak sih? Itu paling. Betul. Mungkin alhamdulillahnya sampai untuk saat ini belum ada ya. Untuk kedepannya semoga juga bakal tidak ada Amin. kedepannya. Tapi mungkin ini cukup menjadi angin segar sih untuk LPM Projasisia itu sendiri. Karena belakangan ini Kemendikbud dan Dewan Pers itu telah membuat perjanjian terkait perlindungan bagi pers mahasiswa. Nah, namun dari Unsur tuh belum menindaklanjuti terkait perjanjian tersebut. Menurut kalian bagaimana nih melihat perjanjian ini dan harapannya Unsur harusnya gimana terhadap perjanjian tersebut? Mungkin kalau mendengar hal tersebut benar-benar Iya. angin segar untuk kita Bener ya. banget sih. Terutama untuk perlindungan kami sebagai lembaga pers mahasiswa ya. Kayaknya ini semoga menjadi apa yang kita harapkan semoga terwujudkan gitu. Sudah ada mungkin omongan-omongan tersebut gitu, tapi ya mungkin dari Unsutnya kita butuh tindak lanjut aja sih. Kalau misalnya Unsutnya tidak tindak lanjut, mungkin kita mencoba untuk menindaklanjuti, kita coba approach ke rektor atau kayak gimana, nanti kita coba obrolin lagi aja gimana. Betul. Gitu. Walaupun itu angin segar namun juga menjadi angin yang panas juga bagi kita. Kenapa gitu loh? Kenapa itu adalah angin segar tapi nggak ambil gitu loh rektorat? Ini mungkin yang harus ditunjukkan dari kita sebenarnya. Mungkin Iya. abis ini ya saudara, mungkin abis ini kita harus aliansikan pokoknya semua LPM ya, lembaga pers Purwokerto, mungkin kalau nggak bisa Unsur sendiri lah. Iya, Kalau misalnya di Purwokerto juga mungkin ada yang belum meratifikasi atau tindak lanjut terkait perjanjian tersebut, ya kita harus perjuangkan. Harus diperjuangkan Iya, banget sih. Ditakutkan gitu loh, karena hari sel itu nggak ada Nggak ada yang tahu. Ya. Takutnya pas besok kita mengawal suatu aksi ternyata kita apes atau mungkin kita judicial kan,
gak ada yang melindungi. Iya, Itu benar-benar. dia, makanya ini yang harus diperjuangkan sebenarnya. Karena sampai saat ini pun kalau kita lihat di berita-berita banyak banget kan pers-pers yang ditangkep. Banyak banget. Padahal aturan itu sebenarnya tidak boleh ya, dimanapun itu tidak boleh. Tapi nggak tahu ya sekarang kayak gimana, dan kita pun itu aja pers nasional lah yang ditangkap-tangkap. Even itu pers nasional ya, tapi tetap ditangkap. Kita sebagai lembaga pers mahasiswa yang nggak tahu perlindungannya Ya. dari siapa. Kalau ditangkap kita harus kayak gimana gitu loh. Itu kayak bener-bener bakal jadi angin segar sih, semoga itu ya. Ya sih, semoga Unsud akan menindaklanjuti perjanjian ini ya. Amin. Amin. Jadi mungkin gak terasa banget ya teman-teman. Ini terakhir pertanyaan nih untuk teman-teman LPM Justisia. Mungkin kasih harapan ke depannya untuk LPM Justisia itu sendiri di Fakultas Hukum seperti apa, baik itu perlindungannya atau mungkin dari pihak kampusnya. Mungkin bisa dikasih nih harapan ke depannya gimana? Mungkin kalau dari aku ya harapannya semoga terutama di perlindungan ini lebih ditekankan kembali untuk kami gitu loh. Karena kami butuh perlindungan di sini, walaupun kayak nggak masuk akal aja kalau dari kita mencoba menyuarakan tapi nggak ada perlindungan untuk kita, itu itu cukup aneh. Lain dari itu juga kita juga meminta kampus juga membantu kita membantu Sama-sama kita untuk mendorong sama-sama lah. mendorong lah ya, betul. Betul sekali, benar. Harapan saya sendiri ya, saya mewakili dari teman-teman LPM Projatisia dan juga mewakili dari seluruh masyarakat KBM Eva dan juga seluruh mahasiswa yang di Indonesia menginginkan bahwasanya tolong untuk ke depan kita punya hukum yang diceritakan, tolong apa yang perlu diceritakan diwujudkan gitu, jangan cuma diceritakan, itu yang paling penting kan. Paling penting sih. Paling penting karena kayak tadi loh, itu pers itu udah dari dulu gitu loh, kemerdekaan sudah ada. Harusnya itu kan harusnya udah udah harus muncul itu perlindungan untuk kita. Harusnya udah dari lama sih. Dari lama sekali, tapi sampai sekarang itu belum ada. Itu harapan saya itu ke depan lah, tolong aturan-aturan yang secara jelas konkret untuk kepada kita agar kita memiliki perlindungan, kita bebas ya gitu kan. Selain kita bisa dimasukin oleh para pejabat-pejabat, kita independen, kita juga harus didukung loh. Malah jangan kita independen malah kita dimusuhi gitu. Supaya kita lebih aman dan nyaman. Aman dan nyaman lah. Betul banget. Konstitusional lah ya. Oke, ini nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah cukup bicara panjang, dan mungkin terima kasih banget nih ya buat Kak Syawa dan Kak Nathan udah memberikan berbagi cerita dan insight baru untuk saya sendiri pribadi. Banyak banget insight baru yang saya dapatkan. Mungkin untuk sobat-sobat ilmiah yang menonton podcast kali ini juga sangat banyak lah yang kita dapatkan dalam podcast kali ini. Mungkin sekian dari episode kali ini, mungkin bisa jadi membuka mata dan hati kita semua tentang pentingnya keberadaan pers mahasiswa itu sendiri. Jangan lupa untuk terus dukung media yang berpihak pada kebenaran, khususnya LPM itu sendiri, khususnya di lingkungan kampus yang menjadi penyebar informasi dan pembaca yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan kampus atau mungkin isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan kita. Terlebih di kondisi Indonesia yang mungkin gak baik-baik saja ya sekarang ya. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak ya Kak Nata dan Kak Syawa atas waktunya. Kembali atas undangannya.